Toleransi. Sejatinya, manusia itu diciptakan penuh dengan perbedaan. Manusia juga merupakan makhluk sosial dan terlahir di dunia ini tidak sendirian. Berawal dari itulah, kemudian muncul toleransi terhadap sesama. Toleransi berarti menghormati, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru, perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Tujuan dan manfaat toleransi adalah untuk menjaga keharmonisan masyarakat, mencegah perpecahan, menyatukan perbedaan, meningkatkan perdamaian, membangun rasa nasionalisme, dan menanamkan rasa persaudaraan. Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, ras, agama, dan bahasa terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang mempengaruhinya. Dengan keberagaman yang ada, sikap toleransi merupakan sebuah kewajiban sehingga setiap orang bisa hidup berdampingan dengan damai. Sikap toleransi tidak memiliki batas waktu, tempat, dan dengan siapa kita melakukannya. Namun, sikap toleransi kita lakukan dengan semua orang. Sikap toleransi tidak hanya dilakukan sebagai etika, menghargai ras, agama, budaya, suku, dan golongan orang lain saja, tetapi menghargai pendapat, pemikiran orang juga termasuk dari toleransi. Dengan sikap saling menghargai, maka kita memberikan manfaat yang baik dan tidak akan terjadi permasalahan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah rumah dengan ragam kesatuan yang harmoni. Keragaman ras, suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan bahasa. Dari perbedaan itu, tentunya kita diharuskan untuk memupuk sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain untuk menemukan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Pendahulu kita membangun sana-sini fisik dan non-fisik. Kebinekaan, Pancasila, dan toleransi menjadikan bangsa kita dikagumi bangsa lain. Semua berjalan dengan aman dan damai. Lalu, bagaimana toleransi di Indonesia saat ini? Toleransi di Indonesia pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, terlebih pasca reformasi. Saat keberadaan etnis Tionghoa juga sudah mendapatkan pengakuan dari negara. Namun, realitanya akhir-akhir ini Indonesia terluka karena toleransi sudah seperti memudar. Isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan bangsa. Keragaman tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di masyarakat. Yang perlu digarisbawahi bahwa mencuatnya intoleransi di Indonesia adalah bentuk nyata dari dominasi pelaku terhadap ruang publik. Pelaku yang seringkali bertindak dengan tidak lagi diam-diam seharusnya membuat kita sadar bahwa intoleransi dekat dengan kita sehari-hari. Lagi-lagi disayangkan bahwa intoleransi seperti direstui. Apabila terjadi kasus kerusuhan, serempak publik menyimpulkan adanya motif dendam, cemburu, dan spontanitas kejadian. Namun anehnya, netizen yang maha benar akan seia sekata bahwa intoleransi terjadi apabila kebebasan beragama diusik dan simbol-simbol dirusak. Dalam agama Islam, ada sebuah konsep toleransi antar sesama umat yang dapat menjadi tonggak kedamaian dalam beragama. Konsep ini disebut tasamuh. Muhammad Shobir dalam wawasan hadis mengatakan, di dalam Al-Quran, kata tasamuh sendiri sebenarnya tidak ditemukan. Tasamuh lebih menekankan pada tindakan tuntutan dan penerimaan dalam batas-batas tertentu. Orang yang melakukan tasamuh dalam Islam dinamakan mutasahimin, yang berarti pemaaf, penerima, menawarkan, dan pemurah sebagai tuan rumah kepada tamu. Sebagai umat Islam, salah satu sikap yang harus kita tanam adalah toleransi, saling menghargai dan menghormati. Kita pun diajarkan selalu berperilaku adil kepada sesama, seperti firman Allah pada Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar setiap muslim berperilaku baik kepada umat beragama lain selama tidak ada sangkut pautnya dalam agama. Allah tidak melarang orang-orang yang beriman berbuat baik, mengadakan hubungan persaudaraan,
tolong-menolong, dan bantu-membantu dengan orang kafir selama mereka tidak mempunyai niat menghancurkan Islam dan kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka, dan tidak pula berteman akrab dengan orang yang hendak mengusir itu. Dan dijelaskan juga dalam hadis dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah Al-Samhah, yang lurus lagi toleran.